Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kosong depan Ibu diisi. Hah? Takut ditanya nanti. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب أو الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu sebagai bagian dari investasi akhirat kita ketika nanti kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini adalah hidup di mana kita mencari dan memperbanyak investasi. Oleh karena itu maka alangkah ruginya orang yang berlalu 1 menit, 1 jam, 1 hari, dan seterusnya, tetapi tidak bertambah kebaikannya. Dan Alhamdulillah kita masih diberikan anugerah oleh Allah, sehingga bisa hadir di satu majelis, yang ini adalah majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perjalanan ruh setelah berpisah dari jasad. Dan kita juga sudah menjelaskan sebagian tentang alam di mana ruh itu berada setelah keluar dari jasadnya, yang disebut dengan alam barzakh. Jadi kalau kita lihat di dalam Islam itu ada dikenal dengan 4 alam. Yang pertama alam ruh, alam arwah, yaitu alam di mana kita belum ada di dunia ini. Jadi sebelum kita ada di dunia ini, semua ruh itu berada di alam arwah. Arwah itu jamak dari ruh. Setelah kemudian terjadi pembuahan di dalam rahim seorang perempuan, lalu kemudian menjadi janin, dan pada saat usia 4 bulan lalu ditiupkan ruh, maka pada saat itu pula terjadilah yang disebut dengan manusia. Karena itu maka dalam Islam menggugurkan kandungan setelah 4 bulan hukumnya haram. Kenapa? Karena di situ udah ada ruh, sudah ada manusia, maka dianggap membunuh manusia. Setelah 9 bulan normal ya. Kalau 12 bulan tuh Samson Betawi itu. 12 bulan lahirnya Samson Betawi. Nah, normalnya orang lahir itu usia berapa bulan, Bu? 9 bulan di kandungan. Setelah itu baru lahir, maka masuk ke alam dunia. Berarti alam kedua. Alam dunia itu diingatkan oleh Allah. Sementara dunia itu diibaratkan tempat la'ibun walahun, permainan, tempat senda gurau. Makanya yang namanya permainan pasti akan berakhir. Ada nggak orang main bola terus menerus main bola? Ada akhirnya. Nah, setelah akhir permainan itu Anda akan masuk fase berikutnya. Makanya di dunia ini Allah ingatkan, Anda selama di dunia, Anda enggak lama. Ada yang 60 tahun umurnya, ada yang 70 tahun, paling lama 100 tahun, itu pun jarang. Paling lama. Artinya apa? Enggak lama. Umur kita enggak lama. Karena enggak lama, maka jangan sampai umur kita berlalu tanpa ada kebaikan. Satu tuh pesannya. Innamal hayatud dunya la'ibu walahu.
Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan. Maka disebut dengan dunia. Dunia ini diambil dari bahasa Arab, dari kata dana. Dana itu artinya dekat. Yang kedua, dana itu rendah. Maka kehidupan dunia itu kehidupan yang dekat sementara. Yang kedua, rendah. Jangan sampai yang rendah ini kita beli dengan yang mahal. Maksudnya apa? Dunia ini jangan Anda beli dengan mengorbankan iman. Kan banyak orang yang keluar dari Islam karena menjual agamanya untuk beli dunianya. Itu orang bodoh. Masa yang murah dibeli dengan harga yang mahal. Misalnya ibu beli sepeda yang rusak dengan harganya mobil Alphard. Bodoh nggak tuh? Bodoh nggak? Bodoh. Yang mahal untuk membeli yang murah. Akhirat ini mahal, dunia itu murah. Jangan jual akhiratmu demi duniamu. Nah, itu alam dunia. Karena terbatas, pasti akan mati orang. Ketika dia mati, maka masuk ke alam ketiga. Alam apa itu? Alam kubur atau alam barzakh. Apa itu barzakh? Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang disebut barzakh itu artinya dinding pemisah. Dinding pemisah. Di dalam bahasa Arab itu digunakan beberapa kosakata untuk menjelaskan dinding pemisah. Yang pertama menggunakan kata hijab. Hijab itu dinding pemisah. Tapi kalau hijab, tuh hijab, artinya yang di dalam nggak bisa ngelihat keluar, yang di luar nggak bisa lihat ke dalam, itu hijab. Seperti yang di belakang, kalau ini masih kelihatan, ini nih, ini hijab nih, dinding. Bisa nggak saya lihat keluar? Yang di luar sana bisa nggak lihat ke dalam? Namanya hijab. Yang kedua satir, satir. Seperti belakang tuh satir, itu ada satir tuh. Ibu lihat warna hijau? Satir tuh. Yang satir itu artinya itu bisa terlihat kalau dibuka. Satir. Yang ketiga barzakh. Kalau barzakh yang dari dalam bisa lihat keluar. Yang di luar nggak bisa lihat ke dalam. Ada nggak? Ada nggak yang seperti itu jendela? Ada. Nah seperti itu tuh. Ada jendela yang dari luar ngeliatin, yang dari dalam ngeliatin keluar. Yang dari luar nggak bisa lihat ke dalam, sehingga ada orang yang ngaca itu dari luar, yang di dalam ngeliatin aja. Ada kan? Setelah ketahuan bahwa dia ngaca, dia malu sendiri. Kenapa? Dia pikir nggak ada orang, padahal orang bisa lihat dari dalam keluar. Itu namanya barzakh. Makanya di dalam Islam dicirikan yang disebut dengan barzakh adalah orang yang sudah meninggal, tuh, yang sudah meninggal bu. Meninggal ini bukan selesai hidupnya, cuma berpindah. Berpindah kemana? Ke alam lain, namanya alam barzakh atau alam kubur. Karena dia berpindah, berarti dia nggak mati, ruhnya tetap hidup. Karena ruhnya tetap hidup, maka hidup di alam lain. Maka muncullah tuh film dunia lain, alam gaib dan sebagainya. Untuk menjelaskan ada dunia selain alam dunia, ada alam lain selain alam dunia. Di mana alam itu yang ada di sana bisa ngelihat kita, kita nggak bisa lihat dia. Itu namanya alam barzakh. Bisa dipahami bu? Bisa ya? Nanti ada alam akhirat terakhir. Insya Allah kita akan jelaskan nanti pada pertemuan yang lain. Kata ulama mazhab Syafi'i, jadi mazhab itu di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4. Misalnya mazhab yang pertama Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali. Itu harus paham bu, umat Islam harus paham supaya enggak saling menyalahkan. Sebagai contoh misalnya bahwa di antara 4 ulama mazhab ini meskipun ada hubungan murid dan guru, saya beri contoh mazhab Hanafi
itu punya murid namanya Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Hasan Asy-Syaibani itu gurunya Imam Syafi'i. Waktu Imam Syafi'i pergi ke Irak belajar dengan Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik tinggal di Madinah, nggak pernah kemana-mana. Punya mazhab Maliki namanya. Muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik bin Anas usia 15 tahun. Dari Mekah pergi ke Madinah. Dia hafal kitab tuh yang ditulis Imam Malik namanya Al-Muwatta yang isinya sampai puluhan ribu hadis dan sahabat, perkataan sahabat. Sebelum belajar sudah dihafal. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Berarti antara keempat imam mazhab ini punya hubungan, relasi guru dan murid. Tetapi mereka berbeda pendapat. Kenapa? Wajar. Perbedaan itu wajar. Yang tidak wajar saling menyalahkan perbedaan. Itu enggak wajar. Kecuali yang berbeda itu memang jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Misalnya apa? Mengatakan Tuhan itu lebih dari satu, itu bertentangan dengan syariat. Itu salah. Atau mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, keliru. Maka kalau ada orang yang mengatakan demikian dalam Islam, murtad dia, keluar dari Islam. Nah, ini mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i itu mengatakan orang yang sudah meninggal dunia, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Bu, itu dapat mendengar tangisan keluarganya dan mengetahui perbuatan yang mereka lakukan. Dia bisa lihat. Makanya ada syariat ziarah kubur. Cukuplah baca di rumah juga cukup. Beda, Bu. Kalau cukup, mana yang lebih afdal? Sholat di rumah atau sholat di Masjidil Haram? Di mana? Masjidil Haram. Lah kan sama-sama sholat, beda tempat. Sama, mana yang lebih bagus? Mendoakan pada saat ziarah kubur atau di rumah? Sama. Kalau Anda ziarah kubur, orang tua Anda yang meninggal senang. Kenapa dia senang? Diziarahi sama anaknya. Berarti dia ada dong. Ada dia, cuma di alam lain. Buktinya apa? Dia bisa mendengar tangisan keluarganya. Dia bisa mendengar dan melihat perbuatan kerabatnya di dunia. Kalau seandainya orang yang meninggal di alam kuburnya tidak mendengar, ngapain kita ke kuburan ngucapin salam? Ibu kalau ziarah kubur ngucapin salam enggak? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya kan? Semoga kesejahteraan buat kalian wahai penghuni kubur. Buat apa salam itu diucapin kalau yang ada sudah mati, dalam arti terlepas hidupnya. Di situ masih ada kehidupan. Namanya kehidupan di alam barzakh. Mereka jawab enggak? Jawab enggak? Dijawab. Dengar enggak yang ngucapin salam jawaban mereka? Bayangkan kalau Anda dengar ziarah kubur, Assalamualaikum, semua penghuni kubur ada 10.000, Waalaikumsalam, ibu kabur, nggak jadi ziarah kubur. Tapi Allah takdirkan kita nggak bisa mendengar apa yang terjadi di alam kubur. Siksa kubur kita nggak dengar. Kalau kita dengar siksa kubur, kita nggak bisa tidur. Yang bisa mendengar siapa? Yang bisa mendengar itu binatang-binatang semua ciptaan Allah kecuali dua, jin dan manusia. Itu nggak bisa dengar. Tapi semua ciptaan itu bisa dengar tuh siksa kubur, kecuali jin dan manusia, kecuali Nabi yang diberitahu oleh Allah. Makanya kan pernah kita cerita pada pertemuan yang lalu, Nabi pernah lewat 2 kuburan. Pernah ingat ceritanya, Bu? Di 2 kuburan ini Nabi bilang sama sahabat, ini penghuni kubur ini sedang disiksa.
di alam kubur. Kok Nabi tahu? Nabi dikasih tahu sama Allah. Kalau Nabi sebagai manusia, Nabi nggak tahu. Tapi karena dikasih tahu oleh Allah, Nabi tahu di sini sedang disiksa. Lalu Nabi ambil pelepah kurma yang masih basah, dibagi dua, ditaruh di situ. Satu bagian ditaruh di kuburan yang satu, bagian pelepah kurma yang lain ditaruh di kuburan yang kedua. Sahabat tanya, untuk apa ya Rasul? Apa kata Nabi? Selama ini masih basah, maka ini bisa memberikan bantuan kepada orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Diringankan. Berarti ada konsep peringanan siksa kubur. Tuh. Peringanan. Buat siapa? Buat orang beriman yang masih hidupnya banyak buat maksiat tapi belum taubat, sudah meninggal. Siksa dalam kubur. Kalau kita ngirimin doa, itu bisa meringankan mereka. Makanya tidak heran kalau dalam tradisi masyarakat Indonesia itu ada yang tahlilan tuh, ngirimin doa. Untuk apa? Meringankan siksa kubur. Karena orang yang meninggal mukmin masih ada dosanya, itu dibersihkan di siksa kubur sampai batas tertentu. Jadi enggak selamanya. Nah, apa dasarnya bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu tahu apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup? Dalilnya adalah hadis. Jadi apa yang disampaikan para ulama itu bukan tanpa dasar, tapi ada dalilnya. Nah, dalilnya ini adalah hadis yang paling bawah. Ada hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah staf khusus Rasulullah. Beliau yang selalu membantu kehidupan Rasulullah. Makanya karena dekat dengan Rasul, banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Bahkan beliau ini termasuk salah seorang dari 7 perawi hadis yang terbanyak meriwayatkan hadis. Namanya Anas bin Malik. Nabi berkata, apa perkataan Nabi? Inna a'malakum, sesungguhnya amal perbuatan kalian yang masih hidup, tu'radu, diperlihatkan. Kepada siapa? Ala aqaribikum, kepada kerabat-kerabat kalian. Wa asyairikum, kepada keluarga-keluarga kalian. Minal amwat, dari orang yang sudah meninggal. Berarti amal kalian ini diperlihatkan kepada yang sudah meninggal. Siapa? Keluarga kita. Orang tua kita yang sudah meninggal, kasih lihat tuh. Nih, amalan-amalan keluargamu, anakmu nih begini nih. Yang dilakukan oleh yang masih hidup. Fa in kana khairan, kalau amalan-amalan itu baik, dikasih lihat baik tuh. Istabsyaru bi. Mereka yang sudah meninggal merasa senang, gembira, bahagia. Kenapa? Ternyata anak saya melanjutkan kebaikan-kebaikan saya. Hebat. Makanya jangan sampai kita meninggal kalau anak kita belum baik, Bu. Buat dia jadi orang baik. Jangan anak disuruh mencuri, disuruh berbohong. Ada tukang kredit datang ke rumah, ibunya bilang sama anak, nak, bilang nanti ibu nggak ada di rumah. Tuh udah jadi bohong. Itu jangan. Wa in kana ghairu dzalik, kalau seandainya amalannya itu nggak baik, selain kebaikan nggak baik, maksudnya kalau mereka yang sudah meninggal dunia itu minta sama Allah, doa sama Allah. Apa kata mereka? Allahumma la tumithum, ya Allah jangan matikan mereka. Hatta tahdiyahum, sampai kau berikan petunjuk kepada mereka. Kama hadaitana, sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada kami. Artinya apa? Ruh orang-orang yang sudah meninggal yang baik-baik itu mereka saling bertemu, saling bercengkrama, saling kongko-kongko tuh. Tapi yang disiksa di dalam kubur itu nggak bisa sama sekali.
karena sibuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari hadis ini kita bisa simpulkan alam barzah itu yang meninggal tahu perbuatan yang masih hidup. Kenapa? Dikasih tahu. Tu'radu, diperlihatkan. Itu ciri yang berikutnya. Kemarin kita ceritakan ciri sebelumnya. Yang kedua, yang berada di alam barzah itu bukan berarti santai-santai, tidak. Mereka punya hukum tersendiri dalam kehidupannya. Namanya alam barzah. Kata para ulama, alam barzah itu yang dominan ruhnya. Badan sudah hancur lebur dimakan oleh cacing tanah. Nanti yang disiksa ruhnya atau badannya. Nah, itu ikhtilaf para ulama tuh. Para ulama berbeda pendapat. Kalau kita merujuk pandangan Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tuh yang disiksa ruh dan badannya. Tapi pertanyaannya, badan yang mana? Kan badan itu sudah melebur jadi tanah. Tapi kata ulama lain yang disiksa itu ruhnya. Kenapa? Yang bisa merasakan nikmat dan pedihnya itu ruh. Karena ruh nggak mati. Jadi ada yang Allah ciptakan tidak mati, tidak hancur. Apa? Surga, neraka, arash, al-qalam. Itu nggak hancur. Lauhul mahfuz nggak hancur. Termasuk ruh nggak hancur. Makanya ruh tuh pindah tuh. Ini ruh nih ada di dalam diri kita, dia gerakin. Yang dominan tuh badan. Makanya suka yang enak-enak. Ibu dikasih sate kambing, nih, sama dikasih toco, oncom, tahu oncom? Mana yang ibu pilih? Sate kambing atau oncom? Sate kambing. Kenapa kok sate kambing? Enak, karena badan cenderung yang enak-enak. Nanti pada saat di alam ruh, badan tidak lagi dominan. Yang dominan itu adalah ruh. Maka yang disiksa menurut para ulama adalah ruhnya. Nah sekarang kita lihat nih. Berarti di alam barzah, di alam kubur, mereka mendapatkan dua model. Dua macam. Kenikmatan kubur atau siksa kubur. Mau pilih yang mana, Bu? Kenikmatan. Nah kalau kenikmatan ikut SOP-nya. Standar operasional prosedurnya, ikut petunjuk-petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah. Nah sekarang kita lihat, siapa orang yang mendapatkan kenikmatan kubur? Orang mukmin yang saleh. Yang pertama mukmin, dia harus beriman. Berarti non muslim dapat nggak kenikmatan kubur? Enggak. Untuk tes masuknya aja dia udah gagal. Tes masuk. Jadi pada saat ketika meninggal nih Bu, ruh keluar dari jasad, maka jasad dimasukkan ke dalam kubur, ruhnya dikembalikan dulu. Setelah itu ditanya oleh malaikat siapa? Munkar, Nakir. Pertanyaannya standar, kita udah dibocorin tuh soalnya sekarang. Yang bocorin Rasulullah, bocor soalnya. Apa pertanyaannya? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Agamamu apa? Gampang nggak soalnya? Gampang nggak Bu? Gampang nggak? Gampang. Mudah. Otomatis ini bisa jawab semua ini. Kalau saya tanya sekarang ini, try outnya. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa apa agamamu? Udah bisa jawab kan? Nanti pas dikubur bisa jawab. Kalau mukminnya soleh. Tapi orang non muslim nggak bisa jawab. Makanya karena nggak bisa jawab, dia langsung mendapat siksa kubur. Orang mukmin yang soleh itu dapat kenikmatan kubur. Apa kenikmatannya? Kita lihat. Informasinya ini berdasarkan dari hadis Rasulullah. Nggak mungkin pakai akal manusia, karena ini sesuatu yang
berada di luar nalar manusia, namanya metafisik. Nggak mungkin kita mendapatkan informasi dari cerita orang, tapi informasi ini harus dasarnya dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang pertama, orang yang mendapatkan kenikmatan di alam kubur tuh, setelah lulus dia ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, maka pada saat yang sama Allah berikan kenikmatan. Apa kenikmatannya? Di dalam kuburnya itu ada pintu. Pintunya itu dibukakan di dekat kakinya. Kita kalau meninggal kan begini Bu ya, terbujur kaku seperti bangkai. Di dekat kaki kita itu terbuka pintu. Yang pintu itu menuju surga. Anda lihat surga di situ. Diperlihatkan surga. Ibarat orang lagi tidur, lagi rebahan, nonton film. Filmnya apa? Surga. Kasih lihat. Enak gak Bu? Enak tuh. Kelihatan filmnya bidadari, lagi kesana kemari, ada taman, ada air mengalir. Enak kelihatannya. Enak gak tuh? Enak. Biasanya orang kalau nonton film enak, kira-kira terasa nggak? Terasa nggak? Tapi kalau filmnya nggak enak, lama banget nih. Kapan selesai nih film? Tapi kalau filmnya enak, kayak film Cina berantem mulu, tiba-tiba udah selesai. Selesai. Sama, saking keenakan tiba-tiba sudah seakan-akan hari kiamat berlalu cepat. Seperti itu. Diperlihatkan kuburannya itu dilapangkan sejauh 70 hasta. Satu hasta itu berapa sentimeter? Berapa? Ini satu hasta nih ya. Nih. Berapa puluh sentimeter nih? 70 ya? 70 senti dikali 70. Berapa tuh? Berapa? 4.900 senti. Berapa meter? Hampir 5 meter. Yang kuburan dulu kecil, kelihatannya lebar. Ingat, dunianya bukan dunia seperti sekarang, tapi dunia di alam barzakh kelihatan lebar. Berarti nyaman. Saya berikan contoh, ibu tinggal di kamar, ukurannya 2x1, enak gak sih? Tinggal di kamar nih, dapat kos-kosan yang super murah, 2x1, 2 panjang, 1 lebar, gitu. Enak nggak tinggal? Kayaknya pengap banget nih, tuh baru dunia. Gimana dikubur? Tapi kalau kita tinggal di kamar, ukurannya 5 meter, enak nggak? Luas, enak. Kasur kita ini sebagainya itu ditata dengan baik. Tapi kalau 1x2 nggak bisa nata. Nah seperti itu, ada kenyamanan di alam kuburnya. Kedua, tempat surganya kelihatan ya. Dia cuma nunggu waktu hari akhirat aja. Dilihatin aja tuh. Seperti kita udah beli rumah nih, rumah di komplek, rumahnya indah. Rumahnya indah, tapi belum pegang kunci. Kita lewatin aja tuh, mundar mandir ngeliatin rumah kan. Belum dibuka rumahnya nih. Perasaannya enak gak tuh masuk rumah? Enak. Seperti itu, tempatnya di surga itu terlihat olehnya. Sama juga pada saat orang sedang mengalami sakaratul maut, dikasih lihat tuh. Ini orang lagi sakaratul maut nih. Kalau orang mukmin yang amalnya soleh, diperlihatkan tempatnya di surga. Ini tempatmu nih, dikasih lihat. Senang dia, tersenyum dia. Sehingga banyak orang meninggal dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Karena dia diperlihatkan. Tapi ada orang yang diperlihatkan tempatnya di neraka, gelisah dia. Maka banyak orang yang meninggal gelisah. Kenapa? Jangan sampai cepat-cepat dia mati. Bahkan pada saat jenazahnya mau diantar ke kuburan, dia bilang jangan, perlambat. Kenapa? Dia takut
akan menghadapi sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia lihat. Bahkan kita pernah cerita, Bu, mudah-mudahan masih ingat, tapi saya ingatkan kembali karena penting. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sya'ban. Ini dikit lagi bulan Sya'ban nih. Dia namanya Sya'ban. Sahabat Nabi ini orangnya luar biasa. Selalu sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi setiap saatnya. Sampai Nabi kenal tuh orang itu. Satu ketika Nabi lagi sholat subuh, Nabi bilang sama Bilal, tahan dulu, Sya'ban belum datang. Tahan dulu qomatnya. Ditunggu beberapa menit, belum juga nongol. Sementara matahari dikit lagi mau terbit. Akhirnya Bilal disuruh adzan, suruh qomat, baru kemudian terjadi sholat subuh. Setelah sholat subuh, Nabi tanya sama sahabat, Sya'ban kemana? Kok nggak kelihatan batang hidungnya nih? Tak satu pun sahabat yang tahu. Akhirnya pergilah Nabi dan para sahabat ke rumah Sya'ban. Karena ada yang tahu di mana rumahnya, pergi dia. Sampai di sana ada istrinya. Dia tanya, ada Sya'ban. Pada saat ditanya Sya'ban oleh Rasulullah, istrinya menangis. Sya'ban baru saja meninggal ya Rasul. Jadi Sya'ban, kapan dia dikuburkan? Sebelum sholat subuh dia sudah dikuburkan. Akhirnya Nabi merasa sedih juga. Tapi setelah itu istrinya bilang, ya Rasul, saya ini heran. Sebelum meninggal Sya'ban ngucapin 3 hal. Apa ucapan Sya'ban itu? Kata istrinya, Sya'ban mengucapkan, kenapa tidak jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? 3. Saya bingung. Sya'ban ngomong apa? Rasulullah jelasin. Tentu Rasulullah dikasih tahu sama Allah. Kata Rasul, Sya'ban itu pada saat bilang kenapa tidak jauh, karena dia telah diperlihatkan betapa besarnya pahala dari perjalanan dia dari rumahnya ke masjid untuk sholat. Diperlihatkan. Akhirnya Sya'ban bilang, kenapa enggak jauh aja tuh masjid dari rumah saya? Atau kenapa rumah saya tidak jauh dari masjid? Ini ibu tinggalnya di mana nih? Di Tomang. Berapa meter? Di Gembok. Berarti berapa meter kalau ke sini jalan? 100 meter. Ibu dapat pahala tuh 100 meter. Jalannya aja dapat pahala. Seperti Sya'ban, kenapa enggak jauh aja? Makanya beruntunglah orang yang jauh dari masjid. Karena dia bisa jalan lebih jauh. Tuh beruntung tuh. Lalu yang kedua, ya Rasul, kata istrinya, kenapa enggak semuanya? Rasul cerita, Sya'ban pernah satu ketika sedang makan roti dan segelas susu, itu ada orang miskin belum makan, minta-minta sama dia. Sya'ban belah itu rotinya dibagi 2. Lalu susunya pun dibagi 2 gelas, ini dikasih 1 gelas ke dia. Ternyata diperlihatkan pahalanya besar banget itu pahala ngasih makan orang, memberikan kemudahan buat orang. Apa kata sahabat? Kenapa saya tidak kasih semuanya aja tadi? Menyesal dia. Kenapa enggak semuanya? Karena penyesalan di akhir. Lalu diperlihatkan lagi. Ditanya sama istrinya, kalau pertanyaan kenapa bukan yang baru saja, Nabi cerita, Sya'ban itu waktu dalam perjalanan dari rumahnya untuk ke masjid, itu cuacanya dingin banget. Akhirnya Sya'ban pakai baju yang baru di yang pertama, baju yang kurang bagus di kedua, supaya kalau ada debu nggak kena baju barunya. Jadi kasih baju yang lama. Pada saat dalam perjalanan, kata Rasulullah, ada orang miskin nggak pakai pakaian. Sya'ban kasihan, dikasihlah pakaian yang pertama itu dikasih ke dia, yang ada di luar tuh kasih. Berarti yang baru dipakai kan? Diperlihatkan ini pahalanya besar banget. Menyesal Sya'ban, kenapa saya nggak kasih yang baru aja ke dia, bukan yang lama. Kalau udah meninggal nggak ada lagi yang terjadi penyesalan. Tetapi penyesalan Sya'ban bagus. Kenapa? Karena dia sudah melakukan kebaikan, cuma dia masih merasa kurang.
Tuh. Disitulah kita bisa ambil kesimpulan orang yang sedang sakaratul maut la yuqbadu ruhuhu hatta yubasyar. Tidak diangkat ruhnya sampai diberitahukan kabar gembira itu tadi. Makanya Bu, mumpung masih hidup nih, kita nggak tahu kapan umur kita. Apakah besok? Yang pasti jangan ustadznya duluan Bu, jamaahnya duluan lah. Kalau ustadznya duluan yang ngajar siapa nanti? Jamaah duluan lah. Dibikin arisan siapa duluan ini. Nah itu pasti kita akan datang. Makanya mumpung masih hidup nih, perbanyak kebaikan. Perbanyak kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu lakukan Bu. Misalnya ada orang nggak ada berasnya, kasih beras. Nggak usah berpikir ganti ya, jangan, kasih aja. Kalau perlu tambah lauknya, tempe satu ikat supaya kasih lagi minyak gorengnya. Akhirnya kan dia bisa makan, senang kita. Itu amalan yang bisa membawa ke surga. Yang ketiga, kata Nabi, amalan-amalan kita yang baik, kalau kita orang mukmin yang soleh, pada saat meninggal itu akan diubah jadi seorang manusia, laki-laki yang wajahnya tampan, pakaiannya bagus, wangi. Itu yang kita inginkan. Wajah tampan, pakaian bagus, necis, baunya wangi. Tapi kebalikannya, orangnya serem, pakaiannya berantakan, baunya bau amis. Ibu nyaman gak dengan dia? Nyaman gak? Kalau ada di samping kita, wajahnya serem, hidungnya ada di sini, telinganya ada di sini misalnya, ketukar itu. Baunya bau tukang las tuh. Tahu tukang las? Itu bau besi itu nggak enak tuh. Ditambah lagi dengan bau gosong. Terus pakaiannya compang-camping, serem. Kira-kira ibu kalau ada orang duduk dengan ibu bergeser nggak? Bergeser, Bu. Kenapa? Nggak enak, nggak nyaman. Orang yang amalnya buruk, keburukannya itu jadi temannya seperti itu tuh. Tapi kalau orang yang amalnya baik, itu amalannya akan nemenin dia saat di kuburan. Makanya ditanya, siapa anta? Aku adalah amalan kebaikan yang kau lakukan di dunia. Senang dia, kenapa? Karena ditemani oleh orang yang cakep, baunya wangi, pakaiannya bagus, enak. Secara manusiawi kita suka sama yang begitu. Secara manusiawi kita nggak suka kalau ada orang nemenin kita serem. Pakaiannya compang-camping, baunya juga nggak enak. Bau ketek di mana-mana ibu. Setengah mati kita. Kita bilang begini nggak enak, tersinggung. Akhirnya kita minggir. Tinggal ibu pilih, ibu mau kenikmatan kubur atau siksa kubur. Hidup pilihan Anda. Kalau ingin kenikmatan kubur, maka perbanyak kebaikan kita dan bersihkan hati kita dari sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati. Apa? Iri hati dengki hilangin, sombong hilangin, rakus terhadap dunia hilangin. Karena sekarang ini yang sedang viral ini rakus Bu. Yang lagi viral ini adalah kerakusan. Kenapa rakus lagi viral? Laut lah di sertifikat. Kata Zainuddin MZ, cuma iblis yang mensertifikat laut. Berarti orang yang buat sertifikat laut, iblis itu. Itu orang rakus tuh. Nah ini kalau penyakit ada dalam diri kita, hidup kita nggak akan tenang. Oke, sekarang azab kubur. Azab kubur agak serem. Makanya ada film siksa kubur. Ada siksa api neraka film. Saking seremnya film itu, ada bencong nonton Bu, bencong. Tobat bencong. Kenapa dia tobat? Takut tuh kalau dia itu bencongnya bisa disiksa di dalam neraka itu. Akhirnya tobat. Nah, siapa selain orang non-muslim yang mendapatkan siksa kubur selama-lamanya di dalam kubur? Juga orang mukmin yang maksiat tapi belum taubat, tapi siksanya itu bisa diringankan. Bisa diringankan. Kata Nabi, Ibnu Abbas berkata, seperti yang saya ceritakan dulu kemarin, yang tadi juga saya ceritakan, bahwa siksa kubur ini nyata.
Ini ada dan ini terjadi. Siapa yang bisa mendapatkan siksa kubur? Salah satunya orang yang kalau kencing tidak bersih. Yang kedua, orang yang suka ngadu domba itu, yamshi bin namimah. Dia suka ngadu domba. Seperti siapa? Kalau sekarang namanya buzzer. Nah, buzzer itu namam. Siapa namam itu? Orang yang suka mengadu domba orang lain, memfitnah orang lain, itu namanya namimah, namam. Yamshi bin namimah. Kalau dia mati, dia akan disiksa dalam kuburnya. Makanya ada amalan-amalan yang bisa menyebabkan siksa kubur. Nah, apa macam siksa kubur? Satu, saya sudah jelaskan tadi, orang yang disiksa di dalam kuburnya diperlihatkan pemandangan neraka. Jadi di kuburnya dikasih lihat, ini loh tempatmu di neraka nih. Ibu nonton kebakaran di Los Angeles? Nonton? Di HP? Nggak punya TV ya? Bagaimana kita lihat pemandangan kebakaran di Los Angeles? Serem nggak? Serem tuh. Kalau dalam mimpi kita diperlihatkan kebakaran terus menerus tuh, api menyala membakar sana sini dalam tidur. Kira-kira tidur kita nyaman nggak? Kita mau cepat bangun atau terus tidur? Cepat bangun tuh. Karena kalau kita tidur terus, yang diperlihatkan api neraka terus, api terus nggak nyaman. Sama tuh, orang yang ada dalam kuburnya, salah satu siksa kuburnya adalah secara psikologis dia sudah diteror tuh. Diteror, tahu diteror? Diteror tuh ditakut-takutin tuh. Ditakutin dengan apa? Siksa kubur, siksa neraka, api neraka membakar, diperlihatkan pemandangannya. Jadi bahasanya itu ada thrillernya, tahu thriller? Bukan thriller, apa? Thriller ya, trailer, cuplikannya, cuplikan dikasih lihat, ini serem. Akhirnya terjadi apa? Itu sesuatu yang tidak enak. Cara psikologis orang yang ada dalam kuburnya, karena dia hidup ruhnya, maka dia sudah merasakan tidak nyaman itu. Tidak nyaman, itu siksa, Bu. Dia kaya ini, apa aja dia punya, tapi nggak nyaman hidupnya, gelisah. Enak nggak? Lebih enak kita makan nasi kalau dibutuhin ada, tanpa tempe digoreng, diorek, kan enak tuh. Nggak kepikiran, ini dari uang halal, enak kita makan. Tapi dia makan ayam enak, tapi uangnya hasil korupsi, hasil manipulasi, zalimin orang, nggak enak. Itu nggak nyaman. Nah, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada hadis muttafaqun alaih. Di bawahnya ada muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu maksudnya adalah hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa Imam Bukhari? Imam Bukhari ini adalah pengumpul hadis yang sahih. Kumpulan hadisnya namanya Sahih Bukhari. Imam Muslim adalah ulama pengumpul hadis yang sahih. Nama kitabnya Sahih Muslim. Kalau hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim, berarti hadis ini tingkat sahihnya tinggi banget. Apa? Ini hadisnya. Saya nggak buat bahasa Arabnya, tapi saya terjemahkan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya bakal tempat tinggalnya waktu pagi dan sore. Berarti setiap hari itu dikasih lihat, pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Tapi kalau seandainya dia penghuni neraka, maka diperlihatkan neraka. Allah berkata kepada dia, ini calon atau bakal tempat tinggalmu hingga Allah bangkitkan engkau pada hari kiamat. Berarti secara psikologis dia udah diteror, dia kembalinya ke neraka. Secara psikologis dia udah ketakutan tuh, itu siksa. Itu maksudnya. Sama Anda udah diberitahu mau dipenjara, diberitahu nih, saya akan penjara engkau itu, tinggal tunggu suratnya.
Gelisah nggak tuh sambil nunggu surat? Gelisah. Sampai surat datang, sampai dipanggil oleh polisi masuk penjara, gelisah nggak? Gelisah. Kenapa? Sudah diperlihatkan tempatnya dia penjara, di gelisah tuh, secara psikologis. Makanya banyak orang tuh waktu korupsi dia enak-enak, pas kemudian ketahuan korupsi dia pengadilan, nangis dia. Istrinya nangis. Suaminya mau dipenjara, istrinya terlibat. Misalnya, pas di pengadilan itu sudah ditentukan hukuman sekian. Belum di penjara itu baru dikasih hukuman 20 tahun. Gelisah nggak? Gelisah. Secara psikologis, padahal belum di penjara, tapi sudah merasa gelisah, sedih dia. Sama itu, orang yang di alam kuburnya diperlihatkan neraka, maka dia udah dikasih teror tuh sama Allah. Teror tuh. Ini Anda tempatnya di neraka, nanti Anda akan dibakar gosong tuh. Dia udah kepikiran tuh. Belum hari kebangkitan, dia udah kepikiran terus menerus. Itulah siksaan yang pedih di dalam kubur. Artinya apa? Disiksa secara psikologis. Belum fisiknya. Kedua, informasi dari Nabi, hadis muttafaq alaih. Hadis ini disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Orang yang mendapatkan siksa kubur, salah satu bentuk siksanya adalah dia dipukul dari palu, martil, apalagi palu, martil, apalagi? Hah? Bukan pedang, palu, martil, hah? Godam tuh film tuh godam, palu godam. Apa informasinya dari Nabi? Nabi mengatakan, adapun orang kafir, orang yang nggak percaya sama Allah, dan orang munafik, orang yang ngucapin percaya, hatinya nggak, itu munafik tuh. Dia bilang iman kepada Nabi, tapi hatinya nggak percaya tuh. Itu namanya munafik. Maka kedua malaikat tersebut bertanya kepada dia, apa jawabanmu tentang Rasulullah? Dia mengatakan, aku tidak tahu. Mana tahu orang kafir, karena dia nggak beriman kepada Nabi. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, malaikat Munkar dan Nakir, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Kemudian setelah itu karena dia tidak tahu jawabannya, maka dia dipukul dengan palu terbuat dari besi tepat di wajahnya. Jadi palu ini dikemplang tuh ke kepala orang itu. Kalau kita dikemplang palu, apalagi yang kemplang malaikat tuh. Ini bukan orang nih, malaikat yang kemplang nih. Gimana itu? Menjerit ya. Ketika dia menjerit, dikemplang oleh palu, dipukul oleh palu oleh malaikat, dengan palu oleh malaikat, dia teriak kencang tuh. Semua makhluk dengar teriakan orang itu, kecuali dua. Siapa? Jin dan manusia. Makanya azab kubur itu terdengar oleh binatang-binatang yang ada di bumi, kecuali jin dan manusia. Anda bayangkan kalau seandainya manusia juga bisa mendengar, Bu. Ini masjid, di bawahnya ada kuburan enggak? Ada enggak? Bisa jadi ada. Kita enggak tahu zaman dulu sebelum Masehi misalnya. Pasti ada yang mati nggak di sini? Ada, cuma kita nggak tahu. Rumah-rumah kita yang kita tinggali belum tentu steril dari kuburan tuh. Sekarang kuburan aja diuruk jadi rumah perumahan sekarang. Indonesia masyarakat kita rakusnya seperti itu. Kuburan. Anda bisa bayangkan kalau seandainya kita bisa mendengar jeritan dari orang-orang yang di dalam kubur, setiap malam kita nggak bisa tidur. Karena dengar terus tuh. Itu bahaya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kuburan yang 2 kali 1 meter tuh, itu dipersempit oleh Allah, sehingga tulang belulangnya jadi remuk. Dan informasi ini disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, pendiri mazhab Hambali, namanya Ahmad bin Hambal.
Imam An-Nasai, kolektor hadis, Ibnu Majah, dan juga Al-Hakim yang merupakan kolektor hadis. Di dalam hadis tersebut disebutkan kubur seorang yang durhaka kepada Allah itu tidak hanya menyempit, yang 2 kali 1 itu kan sempit, dia menyempit, tapi bukan cuma menyempit, tapi tulang belulang orang yang ada di dalam kubur itu akan remuk dan patah, diimpit. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan, hancur. Itu siksa kubur. Makanya jangan heran kalau seandainya kubur itu setelah Anda gali beberapa lama, apa yang terjadi tuh? Tulang belulangnya berimpitan. Enggak terpisah kan? Ibu pernah ngeliat nggak ada penggalian kubur? Kubur digali. Ini kan jasad kita, jasad nih. Kalau digali nggak bergerak misalnya, berarti jasad kita seperti tulang belulang yang panjang aja seperti kerangka. Tapi ini enggak, tulangnya bersatu. Pernah lihat nggak? Pernah. Itulah yang terjadi. Berimpitan tulang belulangnya. Kenapa? Disempitkan kuburnya. Berarti kalau kita lihat banyak orang yang disiksa dalam kuburnya. Kalau dia orang beriman, nanti di akhirat dia bisa dapat syafaat Rasulullah. Dia enggak disiksa di neraka selamanya, tapi bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Tapi disiksa dulu. Tapi kalau orang yang baca Quran, dia ngamali Quran, Quran menjadi syafaat buat dia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran karena Al-Quran itu bisa memberi syafaat buat yang membacanya. Bukan membaca tapi ngamalin juga. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, Quran sudah protes. Ya Allah, saya enggak rela kalau seandainya orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Dalam diri dia ada saya, Quran. Makanya baca Quran lah terus menerus. Amalin, kalau bisa hafalin tuh. Karena orang yang hafal Quran itu bisa menjaga tuh hafalannya. Ini yang dihafal cuma Fatihah doang. Fatihah, tambah kulhu, Al-Falaq, An-Nas, apalagi? Qul ya. Tabarok hafal? Ayat kursi semua orang hafal. Jadi kalau perlu ngapalin tuh. Saya dulu menghafal Quran, tapi karena terlalu sibuk ya, saya mengajar di kampus, lama-lama capek, jadi mengulang-ulang jadi susah. Akhirnya banyak yang hilang. Dulu saya hampir hafal 25 juz. Tapi karena tadi tidak ada takrir, maka kalau orang menghafal Quran memang bagus, dia lebih banyak di rumah tuh. Aktivitasnya kalau bisa punya kontrakan 30 pintu. Baru dia ngapal enak. Apa? Nggak perlu nyari duit kan? Kalau kita nyari duit pulang pagi jam 5:30. Pulang jam 5. Pas sudah pulang capek nggak? Capek, akhirnya tiduran lelah. Nggak punya waktu untuk mengulang. Tapi alhamdulillah dalam Islam, orang yang cari uang tujuannya menghidupi keluarganya, maka semuanya itu dihitung ibadah. Kalau dia sore hari istirahat dalam keadaan lelah mencari uang, kata Nabi, amsa maghfuran lah. Dia berada di waktu sore dalam istirahatnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kerja, niatkan cari kerja atau bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dihitung pahala tuh. Dan yang berikutnya terakhir. Masih ada lagi. Yang berikutnya adalah yang saya sudah jelaskan, orang yang mukmin tapi amalannya buruk, belum tobat, sudah meninggal, maka siksa kubur yang ketiga bentuknya adalah amalan-amalan buruknya itu dijadikan sebagai orang yang buruk, kemudian menemani dia. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kata Nabi, nih, Nabi jelaskan, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, jadi 4 kolektor hadis menjelaskan dalam kitab hadisnya. Rasulullah menceritakan tentang kondisi seorang yang kafir di alam kubur. Ini orang kafir, orang nggak beriman kepada Allah.
dan kepada Rasulullah. Datanglah, kata Nabi, kepada orang itu. Siapa? Seorang yang wajahnya itu jelek banget tuh. Kita aja nggak enak ngelihatnya, nggak merasa nyaman dengan dia. Pakaiannya juga jelek, compang camping, nggak enak dilihat. Yang ketiga, baunya busuk banget. Apa yang paling busuk kita cium itu lebih busuk lagi dari dia. Dia berkata, amalan itu berkata kepada siapa? Kepada orang kafir yang sudah mati itu. Dia bilang apa? Gembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Maksudnya apa? Orang-orang yang beramal buruk akan mendapatkan bayarannya. Wa may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan keburukan, dia akan dibalas. Di dalam surat Al-Zilzal itu ada, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sekecil atom atau nuklir, yarah, dia akan lihat nanti dan dia akan dapatkan balasannya. Maka sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Lalu orang yang sudah meninggal ini, ketika dia lihat orang yang jelek tadi, yang baunya busuk, pakaiannya compang-camping, ngomong seperti itu, ditanya, man anta, siapa engkau? Wajahmu itu datang dengan sangat buruk. Apa kata dia? Aku ini amalanmu yang buruk pada saat kau di dunia. Maka dia, orang yang mendapat azab kubur, berkata, ya Allah, jangan engkau datangkan hari kiamat, karena ia tahu kesudahannya adalah di neraka. Dia doa sama Allah, jangan sampai terjadi hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu kalau sudah hari kiamat, maka balasannya lebih besar dan lebih menyedihkan daripada yang ada di alam kuburnya. Maka kata Nabi, kuburan itu adalah awwalu manazilil akhirah. Yang pertama kali tempat yang kita datangkan di akhirat, kubur. Anda akan masuk ke alam akhirat kalau Anda masuk ke alam kubur. Dan yang berikutnya adalah, masih ada nggak nih? Yang terakhir. Yang terakhir, kita kalau tidur kan pasti ada alasnya, Bu, ya. Tempat tidurnya ada nggak? Ada. Di sini ada nggak tidur di atas cuma ubin doang? Pasti ada tikernya, pasti ada alasnya, pasti ada karpetnya, ada tempat tidurnya. Tempat tidurnya juga ada spraynya dan begitu. Semakin kaya kita, semakin bagus tempat tidur kita. Kira-kira kalau tempat tidur itu ada kutu busuknya, nyaman nggak? Kita tidur nih digigit terus, nyaman nggak? Atau tempat tidurnya itu kasar? Kalau kita tidur seperti ada duri-duri yang nusuk-nusuk, ada nggak? Enak nggak? Nggak enak. Nah, orang yang ada dalam kuburnya, bagi orang-orang yang mendapat siksa kubur, kata Nabi, itu nanti diberikan alas terbuat dari api neraka. Jangankan kita pakai alas tempat tidur yang agak panas saja, kita udah nggak nyaman tidur. Tidak nyaman tuh. Ini alas dibuat dari neraka. Yang panasnya neraka itu, ibu bayangkan di panasnya neraka ini, 1/10 dari panasnya api neraka itu sekarang digunakan di dunia. Yang ibu gunakan buat masak, yang ibu gunakan buat membakar dan sebagainya, itu baru 1/10 dari 10 kelipatan 10 api neraka. Ini baru 1/10. Yang sekarang membakar Los Angeles, membakar glodok tuh, itu baru 1/10 dari api neraka itu. Bayangkan kalau seandainya 10 kelipatan dari api itu dibuat darinya alas buat orang-orang yang berada di alam kuburnya, orang-orang kafir, dijadikan alas. Kira-kira tersiksa enggak? Tersiksa enggak? Tersiksa. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim, ini rata-rata dia yang meriwayatkan hadis qudsi. Allah berfirman kepada para malaikat di alam kubur, gelarkanlah untuknya alas tidur terbuat dari api neraka. Tersiksa dia. Karena itu maka
Kalau kita sudah tahu bagaimana siksa kuburan seperti itu, jangan sampai kita terkena siksa kubur. Lalu caranya gimana? Caranya adalah kita harus mendapatkan kenikmatan kubur, yaitu banyak melakukan kebaikan pada saat ketika hidup di dunia, baik dengan hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan manusia. Dan yang kedua, hati kita dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, karena yang membuat orang tergelincir dalam kehidupan ini itu penyakit hati, amradul qulub. Apa? Pertama, syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, sombong, iri hati dan dengki. Kemudian rakus, pelit, semuanya itu kita hilangin. Kalau itu hilang, meskipun kita cuma melakukan yang wajib-wajib, tapi hati kita bagus, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Tetapi yang wajib belum cukup, kita harus tambah juga dengan yang sunnah. Misalnya apa? Sholat wajib 5 waktu belum cukup buat kita untuk bisa investasi akhirat. Tambah yang sunnah. Misalnya apa? Qobliyah, ba'diyah. Tambah lagi kurang. Sholat duha, kalau sholat tahajud, sholat taubat. Nanti kalau bulan Ramadan, tarwih, sholat witir, ditambah lagi dengan sholat sunnah lain. Puasa Ramadan belum cukup buat kita, harus tambah dengan puasa yang sunnah. Senin Kemis, Ayyamul Bid, atau puasa Nabi Daud, puasa di bulan Sya'ban misalnya nih, nanti kalau mau 1 bulan. Syawal enggak ada, nanti Sitan bin Syawal, bukan di awal ya, 6 hari setelah Syawal, dari tanggal 2, jangan tanggal 1. Kalau tanggal 1 haram, puasa di bulan Syawal tanggal 1 haram, tanggal 2 dan seterusnya boleh, 6 hari di bulan Syawal. Ketiga, banyak berzikir, salawat. Kalau lagi bengong, zikir. Kalau ada waktu lebih luas lagi, baca Quran. Itu namanya investasi akhirat. Banyakin sedekah sama orang. Kalau kita nggak mampu yang besar dalam bentuk wakaf, sedekah-sedekah kecil. Tapi yang bagus adalah wakaf. Karena wakaf itu sedekahnya orang cerdas. Karena pahalanya terus menerus mengalir sampai hari kiamat. Itu wakaf. Masjid, misalnya ada pembangunan, membutuhkan bantuan semen, kita kasih 10 sak semen. Itu semen bercampur dengan pasir, lalu kemudian jadi bangunan. Bangunan itu kalau ditempati oleh orang, sholat, mengaji dan sebagainya, dia dapat pahala. Kita yang ngasih wakaf pun dapat pahala dari semua orang yang sholat di situ, mengaji di situ. Termasuk jangan juga lupakan hadir di majelis ilmu, Bu. Meskipun ibu tidur tuh, yang di belakang sebagian tidur saya lihat. Langsung bangun. Itu dapat pahala juga, meskipun satu yang tidur. Tapi yang mendengarkan pahalanya double. Kalau dicatat dapat lagi double. Setelah ibu dengarin ini, ibu pulang ke rumah, kumpulin keluarganya, beri informasi. Tadi saya ngaji sama Ustadz nih, begini, ente 1, 2, 3, ibu sudah ngamalin tuh, mengamalkan ilmu. Yang lain jadi tahu, saya dapat ilmu, dapat pahala juga, jadi terus menerus, saling bantu-membantu dalam kebaikan. Begitu. Jangan ilmu disimpan sendiri, pulang kasih tahu orang, sebarin. Ente bilang nih, kalau banyak curi, dapat siksa kubur nanti. Bilang gitu, Bu. Nanti jelasan, siksa kubur itu apa? 1, 2, 3, ibu ilmunya nggak hilang, pahala terus menerus mengalir. Saya pikir sampai di sini. Kalau ada yang dipertanyakan saya persilakan. Sudah jam 10. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.